channel Suryawan Family. Kali ini kita dalam perjalanan ke Denpasar bersama istri tercinta Ayu Tristiana, ya, yang sebagai videografernya. Nah, untuk kali ini saya dan istri mau berbagi cerita pada teman-teman, ya, pada adik-adik mungkin yang ingin mendengar pengalaman saya. Jadi saya pernah bekerja di kapal pesiar Holland American Line dan Royal Caribbean Cruise Line Company. Namun sayangnya sekarang kapal pesiar kita belum bisa berangkat pagi, jadi stay di rumah karena COVID-19, ya. Nah, back to topik utama, di mana sebenarnya hari ini, siang ini saya mau bercerita bagaimana pengalaman pada saat saya mau melamar bekerja di kapal pesiar Holland American Line, ya. Suka dukanya pada saat saya melamar kerja kapal pesiar Holland American Line, ya. Jadi waktu itu saya tahun tahun 2002 itu saya baru tamat dari SMK Pariwisata Harapan Denpasar, yang dulunya bernama SMK Widyapura, ya teman-teman. Bagi teman-teman yang alumni SMK Widyapura, boleh like, boleh komen ya di bawah. Jadi tahun 2002 itu saya tamat dari SMK Widyapura yang setelah berganti nama menjadi SMK Harapan, ya teman-teman. Nah, kemudian di sana saya punya jurusan pariwisata, tepatnya akomodasi perhotelan, ya. Jadi basic saya pariwisata. Tuh. Di tahun 2003, jadi setahun setelah saya tamat dari SMK pariwisata itu, saya memberanikan diri gitu, modal nekat ya, untuk adu nasib merantau ke Jakarta gitu. Itu pun merantau ke Jakarta itu sebenarnya dipanas-panesin gitu, dimotivasi gitu sama seorang teman saya, seorang kakak kelas saya. Dapat informasi dari teman-teman, ya, kakak kelas ada yang informasiin ke saya, kenapa nggak mencoba kerja ke kapal pesiar gitu. Nah, singkat cerita, di tahun 2013, ya, tahun 2013. Tahun 2003 itu saya memutuskan untuk memberanikan diri, nekat ke Jakarta, ya, ke Jakarta itu karena diceritain sama teman saya itu, coba aja ngelamar kerja di kapal pesiar di agensi di Jakarta gitu, ya. Nah, saya hanya diberikan alamat oleh teman saya itu, kemudian saya nekat itu tahun 2003 itu ke Jakarta sendirian. Itu pertama kalinya saya traveling sendiri dari Bali, ya teman-teman. Nah, itu apa yang memotivasi saya untuk bekerja di kapal pesiar. Jadi pada intinya saya ingin punya pengalaman hidup lah, ya, untuk mencari jati diri. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sudah pasti ekonomi, ya, tujuan ekonomi, agar kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ya, membantu keluarga agar ekonominya bisa lebih baik, itulah, ya teman-teman. Nah, bermodal nekat saja tahun 2003 itu saya memutuskan berangkat dari Bali naik bus ke Jakarta, ya, berbekalkan sebuah alamat yang diberikan oleh teman saya dan seorang yang harus saya temui di Jakarta, di mana seorang itu yang bekerja untuk agensi kapal pesiar, sebuah agensi kapal pesiar di Jakarta gitu. Nah, perjalanan saya ke Jakarta itu
naik bus ya. Singkat cerita, sehari semalam saya tiba di Jakarta. Itu saya turun di terminal, kalau nggak salah nama terminalnya itu Terminal Lebak Bulus. Baik teman-teman, setibanya saya di Jakarta, saya nggak dijemput sama teman saya itu, tapi saya cuma diarahkan sama dia naik bis nomor sekian, dan akhirnya syukur bisa ketemu langsung sama teman saya itu di rumahnya gitu ya teman-teman ya. Mungkin karena dia sibuk jadi nggak sempet jemput saya gitu. Nah teman-teman, next day-nya itu saya diajak sama teman saya karena perlengkapan dokumen saya sudah lengkap. Jadi paspor saya udah punya ya, buku pelaut saya udah persiapkan dari Bali sebelumnya gitu. Jadi next day-nya saya langsung diajak sama teman saya itu langsung ke kantor agensi kapal pesiar, sebuah kantor agensi kapal pesiar. Tapi kantornya ternyata bukan di Jakarta, saudara teman-teman. Itu kantornya di Bandung. Nah, itu jadi next day-nya itu saya naik kereta ke Bandung sama teman saya itu. Ada dengan beberapa teman lain ya, yang nggak saya kenal. Itu ada sekitar 15 orang loh teman-teman ya. Teman-teman yang ada yang dari Bali, ada yang dari mana-mana lah ya, yang ingin ngelamar ke kapal pesiar gitu. Jadi 15 orang kami berangkat bersama teman kami itu, tiba di Bandung. Itu langsung diajak ke kantor agensi di Bandung ya. Di sana ketemu sama yang interview pertama itu sama staff di sana di kantor agensi itu. Dan kami ber-15 itu semuanya keterima, dinyatakan lolos interview pertama gitu ya. Jadi dijelaskan bahwa akan ada tiga tahapan untuk interview itu. Interview pertama kami ber-15 lolos. Nah, untuk interview kedua kami ber-15 itu sama teman kami itu disaranin agar menyiapkan dana senilai 5 juta masing-masing untuk persiapan interview kedua ya. Sebelum interview kedua itu kami sudah harus harus menyiapkan katanya itu untuk DP gitu loh teman-teman, untuk DP Nah inilah kami juga mungkin ya kurang hati-hati kali ya, karena kami percaya gitu loh sama seorang teman yang di Jakarta ini gitu ya. Jadi dengan mudahnya kami ber-15 itu menyediakan uang gitu ya, di sebesar 5 juta ya, sebesar 5 juta. Waktu itu uang 5 juta rupiah ya, lumayan gede ya teman-teman ya nilainya gitu ya. Walaupun ya sekarang pun juga nilainya masih besar ya teman-teman, 5 juta itu. Nah singkat cerita gini, kami ber-15 karena saking pinginnya ya kerja ke kapal pesiar tanpa pikir panjang lagi ya, itu kami langsung store, ber-15 orang ini langsung store senilai 5 juta, pakai kwitansi, pakai materai, udah segala macam, kelihatannya resmi ya, sah gitu ya teman-teman ya. Nah apes menimpa kami teman-teman itu selang seminggu setelah kami bayar ya, ber-15 orang itu sudah bayar senilai 5 juta kali 15 orang ya, hitung sendiri lah berapa itu nilai uang yang masuk ya. Itu persis itu seminggu setelah kami bayar itu, perusahaan itu dinyatakan tutup gitu, dibilang tutup sama temen yang nganterin kami ke Bandung untuk interview itu gitu ya. Nah setelah itu teman kami itu berusaha untuk ngurusin bahwa biar uang DP yang kami sudah masukkan itu bisa dikembalikan atau bagaimana gitu ya. Dia berusaha keras bantu ngurusin gitu ya. Nah kami tinggal di rumahnya teman kami itu, ada yang juga ngekos gitu ya.
ngekos di dekat rumahnya teman kami itu, nungguin gitu sampai sebulan udah lewat. Kejelasan nggak ada, uang kami juga nggak ada satupun yang dibalikin gitu ya teman-teman ya. Nah ini suatu duka yang kami alami pada saat itu gitu ya. Nah intinya uang 5 juta itu raib begitu saja. Kayak kata ya udahlah, ketipu gitu ya. Nah saya pribadi sih udahlah, saya ikhlaskan pada saat itu 5 juta itu tabungan saya waktu saya SMA itu. Nah itu udah mungkin sudah harus jalannya seperti itu, 5 juta melayang itu. Nah singkat cerita teman-teman, dalam kebingungan saya di Jakarta, uang udah habis gitu ya, karena kita makan sehari-hari, terus ngekos di Jakarta juga lumayan Nggak kerja. nggak ada kerjaan, nggak ada penghasilan masuk, kita cuma pengeluaran aja setiap hari gitu. Nah ini sedikit ini juga ya, saya ngekos di Jakarta itu sehari itu makan di beli makan di warteg gitu ya. Di Jakarta kan banyak warteg ya. Saya masih ingat bener, beli makanan 10.000, saya makan 2 kali. Jadi siangnya saya pagi nggak sarapan, udah makan cuma 2 kali aja. Beli 10.000 bungkus, bawa ke kos, makan siangnya, terus sisanya setengah doang saya makan, sisanya malamnya sore lah baru makan lagi gitu. Jadi satu bungkus 10.000 rupiah itu. Nah gimana biar bisa hemat aja gitu ya waktu itu yang saya alamin waktu di Jakarta selama sebulan itu ya teman-teman ya. Nah kemudian ya karena uang juga sudah sangat menipis, terus saya nggak tahu mau tinggal di mana. Kosan cuman sebulan udah mau hampir habis ya, udah masa kos. Nah, akhirnya ada ketemu sama teman Bali di Jakarta, ada yang ngajakin untuk tinggal di pura gitu. Nah, di Jakarta itu ada sebuah pura gede, Pura Rawamangun ya. Nah, teman-teman, demikianlah pengalaman saya di awal melamar kerja di kapal pesiar, kena tipu, dan akhirnya saya luntang-lantung di Jakarta. Sedikit pesan dari saya buat teman-teman atau adik-adik yang ingin bekerja di kapal pesiar. Jadi pada saat proses mau melamar kerja itu, pastikan dulu agensinya valid. Kemudian kalau ada yang minta calo minta DP terlebih dahulu, itu ya sebaiknya lebih waspada aja gitu ya, biar pengalaman yang sudah saya pernah alami dulu itu tidak terulang kembali pada adik-adik. Nah teman-teman, demikianlah cerita kali ini. Untuk video selanjutnya saya akan bercerita pengalaman saya, bagaimana saya bertahan hidup luntang-lantung di Jakarta hingga akhirnya saya berhasil bisa berangkat berlayar di kapal pesiar Holland America Line pada tahun 2004 yang lalu itu. Jadi jangan lupa like, komen, dan share video saya, bunyikan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi update video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Bye bye. Bye.